Kalau kamu pernah sakit hati, kamu tahu rasanya. Dada sesak, napas pendek, pikiran nggak berhenti muter. Tapi ada fase yang lebih membingungkan saat kamu nggak sedih, nggak marah, nggak kecewa. Cuma kosong. Secara psikologi, itu disebut emotional numbness. Dan hari ini kita akan bahas secara ilmiah. Apa perbedaan sakit hati dan mati rasa? Apa yang terjadi di otak kita? Dan kapan itu jadi tanda bahaya? Menariknya, secara ilmiah, sakit hati itu nyata. Penelitian fMRI menunjukkan bahwa social rejection mengaktifkan bagian otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Bagian itu namanya anterior cingulate cortex, ACC insula, artinya otak kita memperlakukan penolakan sosial seperti luka fisik. Makanya, dada terasa nyeri perut, mual tubuh lemas karena sistem saraf simpatis aktif. Kortisol naik, detak jantung meningkat, otot menegang. Itu bukan lebay, itu respons biologis. Sakit hati adalah stress response. Dan selama kamu masih merasakan itu, artinya sistem emosimu masih aktif. Sekarang masuk ke fase mati rasa. Kalau stres emosional berlangsung lama, otak masuk ke mode proteksi. Ada dua sistem penting. 1. Amigdala, pusat deteksi ancaman. 2. Prefrontal cortex, pusat kontrol regulasi saat trauma atau stres berat terus-menerus. Terjadi dua kemungkinan. Amigdala overaktif, hiperemosional, atau sistem shutdown, hypoarousal. Emotional numbness terjadi pada kondisi kedua. Tubuh masuk mode yang disebut freeze response. Bukan fight, bukan flight, tapi freeze. Ini bagian dari teori polivagal, Stephen Porges. Saat sistem saraf parasimpatis dorsal aktif berlebihan, tubuh mematikan respons emosional untuk bertahan. Itulah kenapa kamu nggak bisa nangis, nggak bisa merasa bahagia, hidup terasa datar. Ini bukan lemah, ini survival mode. Masalahnya, kalau berlangsung lama, ini bisa berkaitan dengan depresi, PTSD, burnout, berat emotional detachment disorder. Banyak orang mengira mati rasa itu artinya sudah move on. Padahal dalam psikologi klinis, emotional numbness sering disebut anhedonia. Anhedonia adalah ketidakmampuan merasakan kesenangan. Ini salah satu gejala utama depresi mayor. Bedanya, sakit hati, masih ada emosi kuat. Mati rasa, hilangnya spektrum emosi. Kalau tanda ini muncul lebih dari 2 minggu dan disertai gangguan tidur, kehilangan energi, perasaan tidak berharga, pikiran menyakiti diri, itu bukan sekadar patah hati. Itu perlu bantuan profesional. Dan penting banget untuk nggak self-diagnose, tapi juga nggak mengabaikan.